ऐसे ये क्या नहीं होएगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर प्लीज। ये चल चल जाओ बोला क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा। गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रहे, तू ही रहे, तू ही रहे तेरा मसीहा हो। Yang kalau ya sudah 2 hari ini diperhatikan Salomo terlambat. Apa yang membuat Salomo terlambat? Karena mereka bangun terlambat. Mereka bangun terlambat. Oke, jadi setiap orang pasti pernah terlambat. Ya, sehingga Salomo terlambat sekolah itu tidak apa-apa. Buat Salomo jadi kira-kira kesepakatan keras apa yang saya sudah lakukan? Disiplin. Oke, bagus sekali ya. Oke, setelah ini kira-kira apa yang bisa Salomo lakukan supaya Salomo tidak terlambat? Tidak boleh terlambat lagi. Tidak boleh terlambat lagi. Apa yang Salomo bisa lakukan supaya tidak terlambat? Oke, baik. Terima kasih. Jadi supaya bisa datang terlambat, Salomo bisa naik ojek sendiri. Kalau sudah sampai di sekolah, Salomo bisa mengikuti apel pagi dan apel baik sekali Salomo, supaya Salomo kedepannya bisa jadi lebih baik, tidak terlambat. Oke, terima kasih Salomo. Terima kasih untuk kehadirannya pagi hari ini dalam
destinasi aksi nyata guru penggerak. Ini adalah saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jayapura. Ini adalah aksi nyata nomor 1 yaitu budaya positif. Ini ada fasilitator saya, Ibu Resti Yusuf, kemudian pengurus praktik Ibu Haksa Hasim, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Ada beberapa latar belakang. Kalau kita ketahui bersama, beberapa waktu terakhir ini saya merasa ada banyak perubahan yang terjadi pada setiap anak-anak yang saya ajar. Ya, ada beberapa murid yang memang melalaikan tugasnya, ada beberapa murid yang terlambat, dan ada juga yang suka berbicara kasar kepada teman-temannya. Bapak Ibu pasti juga mengalami hal yang sama dengan saya. Nah, berdasarkan latar belakang itu, saya akan menyampaikan tentang budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya sebagai penerapan nilai-nilai kebajikan, ya, sehingga bukan hanya di sekolah, tetapi mereka juga bisa menerapkannya di lingkungan rumah mereka. Tujuannya adalah seluruh warga sekolah memahami tentang budaya positif dan kemudian kita bisa berkolaborasi bersama untuk mewujudkan hal itu secara bersama-sama. Manfaatnya apa? Terwujudnya budaya positif di lingkungan kelas, sekolah, di rumah, dan lingkungan masyarakat. Kita nonton sebentar ya. Bilang macet. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। चल आगे। क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जाएगा? गया मीनू। I hate this country. कुछ करो ना। मैं जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, मुझसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। ढूंढता है तू ही है, तू ही है, तू ही है तेरा मसीहा हो। Dari yang Bapak Ibu lihat tadi, kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa ambil pelajarannya? Dari mana Ibu Jubi? Dari saya itu awalnya kan semua tuh teriak macet tapi tidak ada tindakan. Nah, yang dari saya lihat tindakan dari anak kecil itu, walaupun dia kecil tapi dia punya pikiran yang positif. Bagaimana caranya supaya tidak macet lagi, yaitu dengan cara dia memindahkan kayu yang palang di jalan itu.
Nah, setelah dia mengambil tindakan, semua orang melihat tindakan positifnya itu, lalu mereka membantunya untuk memindahkan kayu itu. Akhirnya semuanya bisa melewati jalan yang pemacet itu. Itu yang saya lihat, dan ada kerjasama. Terima kasih. Terima kasih. Satu kata buat Ibu Jubi. Satu kata buat Ibu Jubi. Hebat. Hebat. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Apa yang Bapak Ibu bisa melihat? Kesatuan hati. Kesatuan hati. Oke, terima kasih Ibu Nono. Ada apa lagi? Kerjasama. Ya, terima kasih. Ya, kita perlu merubah cara pikir kita untuk membuat perubahan yang besar, gitu ya. Untuk mencapai sebuah tujuan, yang perlu kita rubah dulu adalah cara berpikir kita. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana perubahan paradigma belajar, ya. Tadi seperti kita nonton di anak kecil itu, dia mengalami perubahan paradigma. Kalau semua orang dewasa, orang yang punya kekuasaan, mereka nggak bisa melihat hal itu. Tetapi dari anak kecil ini, mereka bisa melihat bahwa hal yang kecil yang dia lakukan itu bisa memberi dampak yang besar, ya. Ada disiplin positif, kemudian ada motivasi produk manusia, ada kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Saya dulu berpikir bahwa murid itu seperti kertas yang kosong. Artinya apa? Saya harus menuliskan di kertas itu. Jadi sebagai orang tua, sebagai guru, orang-orang yang ada di sekitar anak kecil itu harus menuliskan sesuatu. Tetapi menurut filosofi KHD ini adalah singkatan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi kita punya bahasa kerennya tuh KHD, ya. Ternyata murid itu merupakan kertas yang sudah tertulis, namun tulisannya masih sama-sama. Nah, tugas guru adalah menebalkan tulisan tersebut. Dengan cara apa? Guru menuntut murid untuk menebalkan setiap tulisan-tulisan yang samar itu. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan budaya positif itu. Budaya positif adalah hal-hal yang baik sebenarnya yang sudah kita lakukan di lingkungan sekolah kita atau di lingkungan rumah kita. Hanya mungkin bahasanya yang lebih keren sekarang, ya. Jadi sebenarnya budaya positif itu kita sudah lakukan di sekolah kita. Misalnya kita belajar tentang karakter kejujuran, karakter ketaatan. Itu bagian budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Hanya mungkin sekarang kayak lebih kerennya itu budaya positif. Jadi dibudayakan, dijadikan itu sebuah gaya hidup seperti itu. Nah, disiplin positif Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid, pengikut, ya, disciple. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasannya kenapa kita harus mengikuti sebuah aliran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu berarti dari dalam, ya, dari dalam diri manusia sendiri. Kalau eks itu berarti berasal dari luar. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai.
Dengan kata lain, seorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Dan itu pasti harapan setiap kita sebagai guru. Jadi jangan pernah berpikir kata disiplin itu kayaknya konotasinya jelek sekali gitu ya. Padahal sebenarnya disiplin diri itu lebih kepada diri kita sendiri, mendisiplinkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa mendisiplinkan orang lain kalau kita nggak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Dan itu semua harus dari kesadaran diri kita sendiri, bukan karena faktor orang lain, bukan karena alasannya oh saya akan mendapatkan sesuatu sehingga saya bisa disiplin, bukan. Tetapi itu kesadaran dalam diri kita. Nah, ini adalah bagian yang saya mereka mendisiplinkan diri mereka, lalu selesaikan tugasnya tepat pada waktunya, gitu ya. Meskipun ya pasti ada kekurangan-kekurangan, ada pasti kegagalan-kegagalan, tidak selamanya mulus yang kita lakukan di kelas, tapi dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil itu kita bisa belajar untuk mendisiplinkan diri mereka sendiri. Nah, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Diane Goshen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seringkali saya berbohong supaya saya tidak mendapatkan sesuatu, ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, saya lakukan tindakan yang A atau saya lakukan tindakan yang B. Terjadi seperti itu. Jadi banyak orang yang seringkali biasanya ada di zona nyaman, zona aman saja. Pokoknya saya nggak mau konflik sama Ibu Jubi. Yang penting saya mau baik-baik saja, gitu ya. Jadi ada orang-orang tertentu seperti itu. Kemudian juga itu adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi saya lakukan sesuatu karena saya ingin dipuji. Saya melakukan sesuatu karena saya ingin mendapatkan nilai yang bagus, gitu ya. Karena ada alasan di balik semuanya itu. Dan tipe yang ketiga, motivasi yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini yang diharapkan adalah anak-anak murid kita menyadari bahwa semua yang dilakukan bukan karena alasan dari luar, bukan karena dia yang penting saya baik-baik saja, bukan. Tetapi lebih kepada saya berbuat begini karena saya menghargai diri saya. Karena saya mau membanggakan diri saya bukan karena orang lain. Itu yang bersifat intrinsik, ya. Jadi Alvin Kohn mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya penghargaan atau hukuman itu menghancurkan potensi dari setiap murid. Harusnya mereka menggali potensinya hanya karena bahwa oh saya bisa karena memang saya mau mendisiplinkan diri saya sendiri. Ada kesadaran dalam diri bahwa saya bertanggung jawab bukan karena A, B, C, D. Saya bertanggung jawab bukan karena saya takut dihukum, tetapi saya bertanggung jawab karena itu untuk kebaikan saya sendiri. Jadi itu yang diharapkan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5, ya. Ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada bertahan hidup, ada kesenangan dan ada kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis bagian dari proses ya bertahan hidup. Saya perlu makan untuk saya bisa bertahan
hidup. Saya menikah dan punya anak untuk supaya saya bisa melanjutkan kelangsungan hidup supaya manusia itu tidak habis atau tidak punah gitu ya. Itu namanya kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah 3 kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, itu yang setiap orang pasti punya kebutuhan ini. Dia harus disayang, diterima. Nanti Bapak Ibu bisa melihat setiap anak-anak di kelas, mereka kebutuhannya yang mana sih gitu ya. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Jadi dalam kebutuhan ini ada anak-anak yang bilang, wih kamu tuh hebat loh hari ini, besok dia akan lebih baik lagi. Ada orang seperti itu. Nah, ada anak-anak yang memang, wah kamu bagus loh di area ini, dia akan lebih baik lagi ke depan. Saya punya anak juga begitu, adalah Sirah. Kalau bapaknya puji hari ini, wih kakak hari ini menciptakan gerakan yang baru loh, besok dia akan menciptakan gerakan yang baru lagi, karena dia suka menari. Jadi ketika kita worship di rumah, dia selalu menciptakan gerakan-gerakan yang baru. Kalau bapaknya puji, besok lagi muncul lagi gerakan yang baru lagi. Nah itu adalah suatu penguasaan. Kebutuhannya di situ. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, di mana dia bebas, mandiri, otonom, ya. Dia punya pilihannya sendiri untuk mengendalikan arah hidup seseorang. Kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, ya. Jadi ada anak-anak itu yang memang dia nggak peduli situasinya apa, yang penting dia senang aja. Ada yang maunya happy, terus ada yang memang maunya bebas, ya. Jadi kalau ada yang piket, kemudian ada yang kabur, nah itu salah satu kebebasan yang dia harapkan. Aduh capek ibu guru, gitu ya. Jadi ada anak kelas 6 yang melakukan hal itu. Beberapa kali giliran piket dia kabur, main gitu keliling di kelas, di lingkungan sekolah ini. Jadi saya tanya, kenapa kamu gak ikut piket? Aduh ibu guru, capek ya. Tapi lari-lari gak capek gitu. Giliran suruh piket, capek dibilangnya. Jadi itu bagian dari kebebasan yang ingin dia tunjukkan. Dia bebas lakukan apa saja, padahal itu ada konsekuensinya, ya. Nah, kalau yang kesenangan tadi ya, dalam situasi apapun, mau senang atau susah, di situasi yang gak enak pun dia bisa menikmati. Itu adalah kebutuhan dasar daripada kesenangan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di kelas, setiap anak, ya kita bersyukur karena kelas kita gak banyak muridnya. Jadi kita bisa lihat, oh ada anak-anak ini yang memiliki kebutuhan dasar kasih dan rasa diterima. Karena belum tentu mereka di rumah mendapatkan kebutuhan dasarnya mereka, sehingga apa? Mereka melampiaskannya di sekolah. Nah kalau kita nggak mencukupi atau kita nggak memenuhi kebutuhan dasar mereka, mau cari di mana mereka? Di rumah nggak dapat, di sekolah nggak dapat. Jadi mereka akan melarikan diri ke hal-hal yang disenangi. Misalnya mereka akan main gadget terus seperti itu, atau mereka akan jatuh dalam pergaulan-pergaulan yang kurang baik juga. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yang kedua pembuat rasa bersalah, teman,
pemantau, dan manajer. Penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman secara fisik maupun verbal. Fisik itu biasanya kalau terlambat, ayo kamu lari lapangan atau kamu suruh push up, itu adalah fisik. Kalau verbal kita selalu menggunakan dengan kata-kata yang bisa saja melukai, ya. Kamu nih dasar begini, kayak gitu ya. Seringkali itu adalah penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Misalnya, saya bilang, aduh, kenapa kok begini? Ibu guru rasa kecewa sekali. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Dia membuat rasa, aduh, kenapa saya begini? Seperti itu. Ya, sebenarnya kata-katanya halus, hanya membuat anak itu terintimidasi. Seringkali kita membuat anak merasa terintimidasi. Kemudian teman, posisi teman ini bisa positif dan bisa negatif. Positifnya apa? Jadi dia nggak merasa bahwa hubungannya baik-baik aja, ya. Kemudian kalau yang negatifnya, dia bisa bertindak sesuka hati. Murid bisa nggak sopan kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Hubungan tetap baik, positifnya, tapi negatifnya anak akan merasa, ibu guru tuh sebagai teman kok, jadi saya bisa suka hati saya. Bisa jadi mereka bersikap yang tidak sopan. Pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seorang menjalankan posisi pemantau ini, dia hanya bekerja sesuai dengan aturan. Aturannya apa? Apa yang kamu tahu? Kamu harus begini, harus begitu, karena aturannya begini, begitu, gitu ya. Anak merasa semua kayaknya diatur terus gitu kayaknya. Aku nggak punya rasa yang harus bagaimana, semua harus diatur. Itu adalah posisi pemantau. Nah, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama. Misalnya kalau kita ada kesalahan, ya, duduk bersama, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini yang diharapkan guru penggerak, bahwa guru itu menjadi manajer dalam artian menggali kenapa dia berbuat seperti ini. Menurut kamu seperti apa? Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Nah, dia seperti hanya memandu dia untuk dia bisa menemukan masalahnya sendiri. Kemudian dia menemukan solusinya sendiri. Oke, kamu punya masalah di sini. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu adalah manajer. Nah, saya juga secara pribadi belum sampai di posisi itu. Saya mengevaluasi diri saya. Saya masih di posisi 2, 1 dan 2. Seringkali saya masih menghukum, seringkali saya masih membuat rasa bersalah. Saya nggak memposisikan diri sebagai teman, pemantau, apalagi manajer. Masih belum sampai di situ. Ya. Bukan berarti saya presentasi sendiri dan semuanya sudah baik, semuanya enggak. Justru saya sendiri merasa bahwa ya saya masih di 2 posisi yang sama gitu, belum di tingkat yang selanjutnya. Dan sebagai harapannya adalah saya ada di posisi manajer, itu yang diharapkan. Padahal saya secara pribadi juga masih terus bergumul. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, contohnya, ya, ketika dia buat kesalahan, oke, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Dan kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Jadi kita mulai dulu ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung bilang, kamu nih sudah tahu gini, kayak gitu ya. Tapi oke, ibu paham. Setiap orang pasti punya
kesalahan, pernah melakukan kesalahan, dan ibu guru juga pun melakukan hal yang sama. Kemudian yang tindakan selanjutnya adalah apa alasan kamu melakukan hal itu? Mungkin sudah dilakukan berulang-ulang kali. Dan kita sebagai guru juga akan kesabarannya itu benar-benar diuji. Nah, untuk menerapkan segitiga institusi ini benar-benar, oh Tuhan, gitu ya. Setiap hari pasti kenapa sama terus gitu. Tapi ya kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar di kelas saya untuk menerapkan ini setiap hari kepada orang yang sama, ya. Dan dari yang kita sudah bilang, menstabilkan, oke, setiap orang pasti punya kesalahan. Kemudian yang kedua adalah apa alasannya kamu melakukan itu? Adakah cara yang efektif untuk kamu bisa melakukan, atau apa yang cara efektif yang kamu bisa apa yang kamu butuhkan untuk supaya kamu tercapai kebutuhan itu, gitu ya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Dan kita semua di kelas-kelas sudah ada yang namanya kesepakatan kelas, betul kan tidak Bapak Ibu? Ya, sudah ada kesepakatan kelas. Setiap hari mungkin kita ada buat kesepakatan kelas, selain ada ya ini saya punya ada kesepakatan kelas di sini juga hal yang sama. Tetapi setelah kita tahu alasannya, kita mulai menanyakan yang kamu langgar, atau kesepakatan kelas yang mana yang kamu yakini dan kamu gak melakukannya. Dan akan ngomong tuh, oh yang ini Ibu Guru, yang seperti ini Ibu Guru. Oke, setelah tahu kesepakatan kelasnya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Dia akan mencari solusinya sendiri. Jadi kita hanya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk menolong anak itu bisa menemukan solusinya sendiri. Bukan karena ibu guru yang ini supaya ibu guru sudah kau harus begini, kau harus begini. Nah, karena kalau kita bilang kamu harus begini, itu kan ibu guru yang suruh, bukan atas dasar dirinya sendiri untuk berubah, ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Langkahnya adalah menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan kelas. Ya, jadi kita semua akan melakukan hal yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian ada alasannya. Kemudian kita kembali kepada keyakinan kelas yang kita. Ini adalah contohnya. Ini karena sudah beberapa kali terlambat, jadi saya panggil dia 3 hari kalau nggak salah, dia terlambat terus. Ya, ini adalah contoh yang saya sudah lakukan di kelas saya. Bagaimana saya melakukan segitiga institusi tadi. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kemudian yang kedua adalah validasi, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih kepada kamu ikut, kamu tidak ikut berarti salah, gitu. Tapi kalau keyakinan kelas, kita membuat kesepakatan bersama. Jadi ketika mereka nggak lakukan keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas ini, berarti ada konsekuensi yang mereka akan dapatkan. Dan itu mereka akan tahu. Tetapi tanpa adanya keyakinan kelas, tanpa ada kesepakatan, itu masuk di hukuman.
Ya, seringkali kita nggak bahas dulu. Oke, hari ini misalnya kalau kita guru wali kelas kan bersama-sama dengan mereka terus. Nah, kalau guru mapel sebelum memulai pembelajaran harus buat kesepakatan kelas bersama. Nah, itu yang akan disepakati. Kalau misalnya mereka melanggar, nah ini seperti contohnya. Saya buat sebelum saya mulai, oke, kesepakatan kelas kita apa hari ini? Saya tulis, kemudian saya tempel. Nah, sepanjang waktu pembelajaran, kalau mereka misalnya tidak ribut ibu guru, oke, tulis ya. Tidak jalan-jalan, tulis. Kita tinggal ingatkan. Ingat kesepakatan kelas kita apa? Ibu tinggal tunjuk atau bapak tinggal tunjuk. Yang ini, oke, silakan duduk kembali. Jadi sebelum pembelajaran harus buat kesepakatan kelas. Guru mapel, kalau kami sebagai guru kelas, wali kelas, ya juga lakukan hal yang sama. Jadi saya tulis, sekalipun ada kesepakatan kelas besar di sana, seringkali kan mereka lupa kan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka tulis. Jadi diingatkan terus setiap waktu dengan buat seperti ini. Jadi setelah tempel, bapak ibu nggak usah pusing-pusing, jangan ribut atau jangan begini. Ingat kesepakatan kelas kita hari ini apa? Tinggal baca. Oke, yang mana yang belum dilakukan? Silakan duduk kembali. Jadi kita nggak capek. Saya secara pribadi juga melakukan hal yang sama. Apakah sudah berhasil sepenuhnya? Enggak juga, gitu ya. Masih gagal-gagal juga. Nah, itu adalah hal yang wajar. Ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya apa? Tidak datang terlambat. Itu bersifat umum. Ya, bukan kalau misalkan lebih spesifik lagi juga lebih baik lagi. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi kalau misalnya jangan lari-lari atau jangan apa, maksudnya ada hal-hal yang sama dikelompokkan aja dalam satu kalimat gitu sehingga misalnya menghargai, nggak boleh kata-kata kotor atau kata-kata kasar atau nggak boleh maki, itu kan beberapa item, tapi kita bisa satu kalimat saling menghargai seperti itu. Jadi lebih singkat, padat dan jelas sehingga anak menghargai dari sisi yang ini seperti itu ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi sesuai konteksnya. Mungkin kelas 6 dengan kelas 2 berbeda keyakinan kelasnya. Kelas SMP kelas 8 dengan SD kelas 6 berbeda. SMP kelas 7 dengan kelas 9 berbeda. Kenapa? Karena beda karakteristik murid di dalam kelas tersebut. Jadi nggak bisa kita samaratakan dari kelas 1 sampai kelas 9 kesepakatan kelasnya sama, nggak bisa. Ya, meskipun di dalam satu jenjang per kelas aja udah berbeda, gitu ya. Kelas 5 dan kelas 6 berbeda. Mungkin ada yang sama dua kata, gitu, dua kalimat, yaitu hal yang biasa. Tapi pada umumnya nggak akan pernah ada yang sama. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nggak bisa ditentukan oleh saya sebagai guru. Jadi keyakinan kelas berarti semua terlibat mengutarakan. Kalau di kelas saya kan saya nggak memberi pendapat. Saya bilang apa yang kalian mau ini tulis. Kalau enggak ucapkan, diutarakan sehingga ibu guru akan tuliskan, kemudian nanti ibu guru akan bantu untuk mengkoordinasi kesimpulannya seperti itu. Jadi saya hanya memandu mereka. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalkan dalam 1 bulan atau 2 bulan, kok kayaknya yang bagian ini gagal terus misalnya. Jadi kira-kira apakah perlu dirubah atau bagaimana gitu. Jadi kita dievaluasi terus ya, dievaluasi terus, ditinjau kembali. Apakah terus dilakukan atau apakah perlu dihapus atau perlu ditingkatkan seperti itu. Ya.
Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang saya buat, mungkin nggak terlalu kelihatan. Ya, ini kesepakatan kelas kami di kelas 6. Contohnya ya. Dan kesimpulannya, setelah mempelajari modul 1, jadi saya sudah selesai di modul 1, masuk di modul 2 ini. Ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan terhadap cara pandang saya kepada murid. Ya, cara saya menyelesaikan permasalahan dengan kelas. Selama ini saya menganggapnya murid itu bukan segala-galanya, hanya saya segala-galanya di kelas. Semua harus dimulai dari saya. Semua saya harus mengatur, gitu ya. Dari mulai dari saya. Tetapi pada kenyataannya harusnya saya melibatkan murid. Ya, murid itu menjadi objeknya. Jadi mereka yang mengatur semuanya dan mereka sendiri yang akan bisa menggali potensi, oh ya ternyata saya masih gagal di area ini, sehingga mereka bisa menyadari bahwa ya saya harus bertumbuh gitu, bukan karena kamu begini harus begini gitu, bukan lagi saya harus memfokuskan murid saya di kelas, saya hanya sebagai penuntun mereka ya. Kemudian posisi kontrol yang saya lakukan itu juga yang tadi saya bilang, saya masih belum sampai di titik manajer, saya masih di penghukum dan pembuat rasa bersalah, gitu ya. Jadi salah satu hal yang saya coba terapkan adalah yang tadi, keyakinan kelas. Meskipun jatuh bangun, gagal juga, tapi saya mencoba untuk mendisiplinkan diri saya mengontrol diri saya untuk saya bisa menolong murid saya, gitu ya, dengan cara segitiga restitusi tadi. Sampai di sini, terima kasih banyak. Ada pertanyaan? Terima kasih buat tepuk tangannya Bapak Ibu dan Ibu.